Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk membahas soal TWK yang bertipe full penalaran sebagai bahan kita untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2023. Di mana kita ketahui bersama bahwa TWK itu sekarang full penalaran, bersifat analitis, bukan lagi bertipe hafalan. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja seperti apa contoh TWK full penalaran. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut ini. Jadi kita diminta untuk memperhatikan pernyataan-pernyataan yang dimuat oleh soal yang pertama ini. Yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Kemudian pernyataan nomor 2, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pernyataan berikutnya, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kemudian pernyataan terakhir, pernyataan nomor 4, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ini kita sudah mencermati ada 4 pernyataan. Kemudian yang diminta oleh soal pertama ini adalah pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah di atas yang tidak sesuai dengan pasal 22C Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah nomor. Kalau kita perhatikan yang sesuai dengan bunyi pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, kalau pernyataan yang pertama itu benar. Nah, ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD itu dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum atau pemilu, benar. Sesuai dengan pernyataan 22C. Kemudian pernyataan nomor 2, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak. Jadi jumlah DPD itu setiap provinsi 4 orang. Tapi kalau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR jumlahnya disesuaikan dengan jumlah dari penduduk itu sendiri. Makanya untuk jumlah DPD dengan DPR itu berbeda. Sehingga pernyataan nomor 2 ini bukan pernyataan yang tepat tentang DPD itu sendiri. Kemudian pernyataan nomor 3, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ya, benar sekali. Ini merupakan persidangan dari DPD. Kemudian susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Bukan, ya. DPD itu adalah lembaga tinggi negara yang berkedudukan di pemerintah pusat, sehingga DPR kemudian digabungkan dengan DPD itu membentuk MPR. Sehingga untuk aturan susunan itu diatur oleh peraturan undang-undangan, bukan undang-undang pemerintah daerah. Sehingga nomor 4 ini bukan merupakan pernyataan terkait dengan DPD. Sekali lagi, yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai dengan pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan DPD itu adalah 2 dan 4. Sehingga opsi yang tepat itu adalah opsi yang D. 2 dan 4 yang merupakan bukan terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah atau yang tidak sesuai dengan pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D.
Kita lanjutkan soal berikutnya terkait dengan materi implementasi dari 45 butir-butir Pancasila. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan dalam keadaan yang berbeda-beda. Perbedaan keadaan manusia tidak sebatas jenis kelamin, suku, bangsa, dan warna kulit, tapi juga dalam kehidupan ekonomi yang mereka alami. Di samping terdapat orang-orang yang beruntung memiliki kehidupan ekonomi yang mapan, ada juga masyarakat yang memiliki kehidupan ekonomi yang kurang beruntung. Di negara Indonesia, warga negara yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat atau biasa disingkat dengan KIS. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila jadi dari narasi soal nomor 2 ini dari awal intinya adalah di kalimat terakhir, di mana warga negara yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat. Jadi hubungan antara negara dengan rakyatnya. Sekali lagi, hubungan negara dengan rakyatnya atau warga negaranya. Ini merupakan penerapan sesuai dengan Pancasila, apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, atau yang kelima. Ini merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari sila opsi yang tepat adalah opsi yang E. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mendapatkan pendidikan, kesehatan, itu merupakan salah satu implementasi dari nilai keadilan sesuai dengan Pancasila sila yang kelima. Sekali lagi, untuk soal nomor 2 ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3 masih terkait dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Di mana untuk soal bertipe analitis dan penalaran banyak sekali terkait dengan implementasi dari Pancasila itu sendiri yang menjadi materi atau bahan soal untuk TWK SKD tahun 2023 ini. Maka dari itu kita harus mempersiapkan diri dan terbiasa latihan dengan materi terkait dengan penerapan ataupun implementasi dari Pancasila. Sama seperti soal nomor 3 ini. Hansen meminjam hutang kepada Brondon sebesar Rp10.000. Dan Hansen berjanji akan mengembalikan dalam 5 hari. 5 hari kemudian Brandon menagih hutang Hansen, namun Hansen berkata bahwa dia tidak bisa membayarnya dan meminta untuk diberi waktu lebih karena sedang ada kebutuhan lainnya. Brandon kesal dengan Hansen dan tanpa pikir panjang langsung memukuli Hansen. Jadi tanpa pikir panjang langsung memukuli Hansen. Ini merupakan kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Hal yang dilakukan oleh Brandon bertentangan dengan jadi kalau yang tadi soal nomor 2 terkait dengan penerapan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kalau soal nomor 3 ini bertentangan atau tidak sesuai dengan sila dengan lambang. Jadi langsung memukuli. Ini pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menyakiti seseorang. Kalau terkait dengan kemanusiaan, jelas itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan sila yang kedua. Harus kita pahami juga apa yang merupakan menjadi lambang dari sila yang kedua. Apakah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, atau tali dan kapas. Ini soal nomor 3 secara kebetulan memang berurutan. Tapi kalau misalkan nanti menemukan opsi yang tidak berurutan dengan sila-sila Pancasila untuk simbol atau lambangnya, kita harus memang benar-benar memahami. Jadi kalau bintang itu sudah jelas sila pertama, rantai kedua, pohon beringin itu yang ketiga, kepala banteng itu keempat, dan terakhir padi dan kapas. Itu merupakan lambang dari sila yang kelima. Sehingga sekali lagi untuk soal nomor 3 ini langsung memukuli merupakan salah satu sifat atau tindakan yang bertentangan dengan sila yang kedua, itu dilambangkan dengan rantai. Sehingga opsi yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang B.
Kita lanjutkan soal nomor 4, masih dalam TWK yang bertipe penalaran atau yang bersifat analitis. Salah satu tips dan triknya kita harus bisa menemukan kata kunci dan fokus untuk menemukan jawaban yang paling tepat untuk menemukan bagaimana yang menjadi poin maksimal dari opsi yang tersedia. Di mana soal nomor 4 ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat digantikan karena merupakan dasar-dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung statute berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tujuan atau haluan negara serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan. Teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri 4 alinea yang memiliki makna tersendiri. Jadi sekali lagi ada 4 alinea yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana setiap alinea memiliki makna tersendiri. Kemudian yang ditanyakan oleh soal nomor 4 ini, salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah, jadi kita harus ingat alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi untuk kita memudahkan mengingat dari 4 alinea terdapat dalam pembukaan, bisa kita menggunakan dengan tips dan trik. Jadi paragraf pertama itu adalah hurufnya B ya. Kemudian alinea yang kedua itu adalah huruf pertamanya adalah D, ketiga itu A, dan terakhir itu K. Di mana untuk alinea pertama ini adalah menyampaikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu. Kemudian alinea yang kedua, nah itu huruf pertamanya adalah D. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, itu. Termasuk juga alinea yang ketiga, itu spiritual ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Termasuk juga di alinea yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan lain sebagainya, itu merupakan bunyi dari alinea yang keempat. Kalau kita perhatikan, sesuai dengan makna, itu adalah sesuai dengan bunyi dari alinea yang bersangkutan. Yang ditanyakan di sini adalah alinea yang kedua. Itu huruf pertamanya adalah D. Sekali lagi, apakah opsi yang A, ketuhanan atau keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan lawan penjajah dalam segala bentuk, itu adalah makna alinea yang pertama. Makanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, kalau opsi yang B, keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan materi atau material dan spiritual dan kehidupan di dunia dan akhirat. Itu tadi di alinea yang ketiga ya. Kita bisa gambarkan ini adalah alinea yang pertama, ini alinea ketiga maknanya. Kemudian opsi yang C, cita-cita bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini merupakan makna yang termuat di alinea yang kedua. Di mana cita-cita dari bangsa Indonesia. Kalau kita perhatikan opsi yang lain, kalau yang D itu merupakan makna yang termuat di alinea yang keempat, tujuan negara. Nah, ini keempat, termasuk juga yang E, tujuan negara. Ini yang keempat. Sehingga yang sesuai dengan makna dari alinea kedua itu adalah opsi yang C. Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu untuk jadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali lagi,
opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Bunyi Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, saling menghormati untuk mewujudkan kerukunan hidup di antara semua agama. Yang menjadi pertanyaan soal nomor 5 ini adalah implementasi yang sesuai pada inti isi butir Pancasila pertama adalah apakah opsi yang A, Rani merupakan anak yang taat beribadah, ia juga menghormati temannya yang berbeda agama, serta tidak mengganggu ibadah dan menjaga kerukunan. Ini bersifat positif, kita simpan dulu. Opsi yang B, Ridho merupakan anak yang tidak taat beribadah, dan ia juga suka mengganggu temannya saat beribadah. Nah ini, mengganggu teman saat beribadah jelas bukan merupakan implementasi sesuai dengan sila yang pertama. Kemudian Tara setiap melihat temannya beribadah dia selalu marah. Nah, itu juga implementasi termasuk yang D. Roni suka mengejek-ejek teman terutama yang berbeda agama dengannya. Nah, ini juga bukan, termasuk Doni mungkin teman banyak dan suka bergaul tapi dia suka pilih-pilih temannya yang sesuai dengan agamanya. Jelas. Ini bukan merupakan implementasi dari butir Pancasila sila pertama. Dan yang sesuai itu adalah opsi yang A. Rani merupakan anak yang taat beribadah, ia juga menghormati temannya yang berbeda agama, serta tidak mengganggu ibadah dan menjaga kerukunan. Sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut soal berikutnya, soal ke-6. Ini materi terkait dengan nasionalisme, di mana nasionalisme dalam beberapa kasus dapat menjadi alat untuk mempersatukan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan etnis dalam suatu negara. Hal ini terjadi ketika seorang merasa bangga dengan negaranya. Mereka cenderung berusaha untuk mempertahankan integritas dan keamanan negara tersebut. Namun, nasionalisme juga dapat memperburuk konflik dan perbedaan di antara orang-orang. Di bawah ini yang tidak termasuk bentuk yang perburuk nasionalisme adalah, nah ini kita harus fokusnya di kalimat terakhir. Dan kata kecuali, kata tidak, kata bukan, itu merupakan hal yang akan menjadi pengecoh. Maka dari itu kita harus tetap fokus dalam membaca dan mencermati dari setiap soal TWK. Di bawah ini yang tidak termasuk bentuk memperburuk nasionalisme. Sekali lagi, tidak termasuk ya. Jadi tidak termasuk bentuk yang memperburuk nasionalisme. Artinya kita cari tindakan yang baik, tindakan yang positif. Kalau opsi yang A, ketakutan atau kebencian terhadap orang asing atau orang yang berbeda latar belakang budaya dan etnisnya, jelas ini dapat memperburuk ya. Kemudian kalau opsi yang B, nasionalisme yang berlebihan dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, jelas juga akan memperburuk nasionalisme. Kalau opsi yang C, nasionalisme yang berlebihan dapat mendorong pemikiran bahwa negara atau kelompok tertentu lebih superior dibanding kelompok lainnya. Ini juga ada kelompok minoritas dan mayoritas yang akan menjadi superior dibandingkan kelompok yang lain juga dapat memperburuk nasionalisme. Kemudian opsi yang D, nasionalisme yang bersifat inklusif cenderung menghindarkan dari peluang untuk perpecahan. Kita harus paham juga apa itu makna inklusif. Inklusif artinya menggabungkan, mengayomi, toleransi, termasuk juga sifat-sifat inklusif. Jadinya merangkul semua kelompok. Nah, ini opsi D kita simpan dulu karena bersifat baik dan bersifat positif. Kalau opsi yang E, nasionalisme yang tidak inklusif, menghambat pengakuan hak asasi manusia semua warga negara terutama hak-hak minoritas. Jelas, ini akan mengakibatkan memperburuk nasionalisme. Sekali lagi, opsi yang paling tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang D. Nasionalisme yang bersifat inklusif cenderung menghindarkan dari peluang untuk perpecahan. Jadi mengayomi. Kita perhatikan soal berikutnya. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, membantu pekerjaan rekan kerja yang sedang sakit, kemudian mengikuti upacara apel di satuan kerja setiap hari Senin. Kemudian yang ketiga, membuka usaha di lingkungan perumahan, ataukah yang berikutnya menjadi anggota TNI.
Yang berikutnya juga mengikuti pemilihan kepala desa. Yang berikutnya pernyataan terakhir, pernyataan nomor 6, mengikuti siskamling di lingkungan masyarakat. Ini merupakan salah satu tipe soal TWK yang muncul di sekolah kedinasan kemarin atau seleksi sekolah kedinasan kemarin. Bahwa ada pernyataan-pernyataan yang diberikan, kemudian kita memilih opsi yang tepat sesuai dengan permintaan dari soal itu sendiri. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, bukan pernyataan nomor bidang pertahanan dan keamanan. Ya, kita perhatikan apakah nomor 1, membantu pekerjaan rekan kerja yang sedang sakit itu bukan bidang pertahanan keamanan, tapi itu adalah bidang kemanusiaan. Pertahanan keamanan itu erat kaitannya dengan Pancasila sila yang ketiga. Ini bukan. Kemudian mengikuti upacara apel di satuan kerja setiap hari Senin. Ya, ini bentuk nasionalisme, pertahanan dan keamanan. Itu upacara bendera atau apel di setiap hari Senin, termasuk dari kerjasama dalam bidang pertahanan keamanan. Membuka usaha di lingkungan perumahan, ini bidang ekonomi. Ya, bukan. Menjadi anggota TNI, jelas. Ini merupakan salah satu di bidang pertahanan dan keamanan. Mengikuti pemilihan kepala desa, ini bukan. Tapi inilah terkait dengan bidang politik. Ya, kalau opsi berikutnya mengikuti siskamling, sistem keamanan keliling di lingkungan masyarakat. Ya, ini keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dari 6 pernyataan yang ada, yang paling tepat adalah opsi yang nomor 2, kemudian 4, dan 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6 itu adalah opsi yang D. 2, 4, dan 6. Itu merupakan bentuk kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Di mana soal nomor 8 ini masih terkait dengan TWK yang bersifat analitis dan penalaran. Jika kita melihat realita yang ada akhir-akhir ini, terlebih para kaula muda atau generasi muda, tidak sedikit yang menyatakan cintanya kepada Indonesia. Tidak sedikit yang berkuar-kuar menyuarakan dukungannya dengan datang langsung ke stadion ketika Indonesia bertanding sepak bola dengan negara lain, walaupun harus mengeluarkan uang. Tapi yang disayangkan tidak sedikit pula yang cintanya itu hanya sebatas kata-kata. Nasionalisme tidak bisa hanya sebatas kata, nasionalisme harus diiringi dengan aksi, dengan kontribusi nyata walaupun bersifat sederhana. Yang menjadi pertanyaan nomor 8 ini adalah berikut contoh sikap yang dapat dilakukan kaula muda yang didasari rasa nasionalisme. Kecuali. Nah, ini yang bersifat kecuali atau yang bersifat buruk harus kita perhatikan. Yang diminta oleh soal adalah contoh sikap yang dapat dilakukan kaula muda didasari rasa nasionalisme kecuali. Apakah opsi yang A, memberikan izin kepada teman untuk tidak mengikuti belajar kelompok ketika ada kegiatan keagamaan, ini bersifat baik ya, bersifat toleransi karena ada acara keagamaan. Opsi berikutnya yang B, tidak menggunakan hak pilihnya atau golput dalam pelaksanaan pemilu meskipun tahu sebenarnya fungsi pemilu untuk mendapatkan pemimpin yang kompeten. Ini golput, ya. Ini bersifat negatif. Kita simpan dulu opsi yang B. Opsi yang C, melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Itu juga bersifat baik. Kritis dan tanggap memberi masukan kepada pemerintah terkait masalah yang sedang terjadi di dalam negeri termasuk penyalahgunaan wewenang. Itu juga bersifat baik. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraan juga bersifat baik. Sehingga opsi yang paling tepat, contoh dari sikap nasionalisme yang dilakukan oleh kaula muda yang didasari rasa nasionalisme kecuali yang bersifat buruk, itu adalah opsi yang B. Tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Nah, sekali lagi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Terkait dengan materi nasionalisme juga. Beredar video viral menunjukkan rekaman momen pelantikan tentara Amerika Serikat. Dari ratusan tentara, ada satu-satunya pria asal Kendari, Sulawesi Tenggara ternyata lolos menjadi anggota. Momen itu terabadikan kamera seorang konten kreator yang juga berasal dari Kendari, namun berada di Amerika.
ia turut hadir menyaksikan momen bersejarah kerabatnya tersebut. Nampak dalam video viral, ratusan tentara Amerika berbaris di hadapan warga. Diketahui momen tersebut menjadi perayaan kelulusan US Army kelas 2023 di Fort Jackson, South California, Amerika Serikat. Sebagai seorang warga negara Indonesia, bagaimana sikapmu terhadap hal tersebut? Jadi kita melihat ada warga negara Indonesia tetapi menjadi tentara di negara lain, yaitu dalam hal ini negara Amerika. Apakah kita berbangga? Ikut bangga karena pria tersebut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, ataukah B, sebaiknya pria tersebut mundur dari pelantikan tentara Amerika dan kembali ke negara Indonesia, ataukah yang C, sebaiknya pria tersebut menjadi tentara di negara sendiri karena menjadi tentara di negara lain berarti mencederai rasa nasionalisme, ataukah opsi yang D, membuka identitas pria tersebut ke media sosial sehingga pria tersebut akan kembali ke negara Indonesia, ataukah yang terakhir opsi yang E, ikut bangga karena sebagai warga negara Indonesia sudah berperan aktif dalam bela negara di dunia internasional. Kita kaitkan dengan nasionalisme, di mana nasionalisme itu adalah mencintai terhadap negara Indonesia itu sendiri, bukan negara lain. Sehingga kalau kita melihat situasi seperti ini bukan berarti kita bangga, tetapi kita seharusnya menjadi tentara di negara Indonesia, bukan di negara lain. Kecuali kalau misalkan ikut dalam proses perlombaan, bertanding dalam kejuaraan olahraga, itu kita bertanding dan berjuara di negara lain, itu patut kita akan berbangga. Tetapi kalau ini bukan berarti berbangga, sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Sebaiknya pria tersebut menjadi tentara di negara sendiri karena menjadi tentara di negara lain berarti mencederai rasa nasionalisme. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Baik, kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10 pada kesempatan video kali ini, di mana identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Prinsip ini menekankan pada identitas bangsa yang meliputi harga diri, rasa bangga, dan sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsa yang tidak tumbuh sesuai dengan sejarah dan kebudayaan. Berikut nasionalisme dalam bentuk sebagai identitas negara. Nah, jadi yang ditanyakan dari soal nomor 10 ini adalah bagaimana bentuk nasionalisme dalam bentuk sebagai identitas negara Indonesia. Jadi identitas negara Indonesia adalah bahasa, lambang, lagu, kemudian ada juga bendera. Itu merupakan identitas negara dalam bentuk nasionalisme. Apakah opsi yang A, melakukan ronda malam setiap ada jadwal ronda di lingkungan tempat tinggal sehingga selalu aktif berpartisipasi? Ataukah opsi yang B, melakukan investigasi terhadap kasus hukum di negara Indonesia dan menyweeping tempat hiburan malam? Ataukah opsi yang C, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan secara nasional dengan orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda? Ataukah yang D, menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari dengan mengesampingkan bahasa daerah sendiri? Ataukah opsi yang E, mengikuti rekrutmen menjadi anggota kepolisian negara Indonesia secara aktif sehingga bermanfaat untuk negara? Ini opsi A sampai dengan E memang positif semua, baik semua. Tetapi kita harus berfokus kepada bagaimana bentuk nasionalisme sesuai dengan identitas negara Indonesia. Sekali lagi, dalam hal ini adalah bahasa, lambang, lagu, bendera. Ada opsi C dan D yang ada bahasa Indonesianya, tetapi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 10 ini adalah opsi yang C. Menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan secara nasional dengan orang yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Baik, itu tadi pembahasan 10 soal materi TWK Pol Penalaran. Tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti CPNS tahun 2023. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, yang ingin ditanyakan, silahkan tulis pada kolom komentar. Sampai berjumpa di pertemuan video berikutnya. Terima kasih.